Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika. Materi kita kali ini tentang menentukan resultan vektor. Besaran vektor. 2 minggu yang lewat kita sudah belajar tentang besaran vektor. Namun di sini Ibu akan mengulas sedikit kembali tentang apa itu besaran vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dalam ilmu fisika, besaran yang memiliki nilai dan arah dikatakan dengan vektor. Contohnya seperti perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Selain vektor, besaran ada juga yang disebut dengan besaran skalar. Besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja. Contoh besaran skalar dalam fisika misalnya ada massa, waktu, kuat arus, usaha, energi, dan suhu. Terus, dalam penulisan besaran vektor, biasanya kita akan menulisnya dalam huruf tebal atau miring, atau bisa juga ditandai dengan tanda mutlak. Dan contoh besaran vektor juga misalnya ketika ada dua buah vektor diapit oleh sudut, seperti contoh pada gambar ada 3 gambar dengan beberapa sudut, ya kan? Ada yang 45 derajat, ada yang 90 derajat. 90 derajat ini disebut juga dengan tegak lurus. Paham ya anak ibu? Dan ada juga yang dengan 225 derajat dan lain sebagainya. Ya, ini dia beberapa sudut istimewa dalam trigonometri. Kenapa ibu pampangkan ini? Soalnya nanti ada beberapa besaran vektor yang dia diapit oleh beberapa sudut juga. Jadi Anda semua harus paham bagaimana itu yang dikatakan dengan sinus, kosinus, dan tangen. Bisa dibaca ini ya anak-anak semua. Dan pembahasan ini sebenarnya akan dibahas lebih dalam di pelajaran matematika. Tapi untuk kali ini, inilah yang harus Anda semua pahami bagaimana nilainya, supaya nanti kalau ada tugas tentang menentukan besaran vektor dengan diapit oleh sudut, Anda semua tahu berapa nilainya. Dan selain sudut-sudut yang ada di sini, ada juga sudut istimewa lainnya seperti 37 derajat dan 53 derajat. Ingat ya Anda semua, kalau sinus 37 derajat itu nilainya adalah 4/5. Dan kalau kosinus 37 derajat nilainya itu adalah 3/5. Sedangkan untuk sudut 53 derajat, kosinus 53 derajat itu nilainya adalah 3/5, dan sinus 53 derajat nilainya itu adalah 4/5. Ingat itu ya anak-anak sekalian. Oke, ini dia contoh kasus vektor. Perhatikan di gambar, ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu vektornya itu satu arah, yaitu menuju timur. Sedangkan gambar kedua itu berbeda arah, ada yang menuju timur, ada yang menuju ke barat. Kalau yang sama arahnya, kita tinggal jumlahin kedua vektor, yaitu 50 ditambah 30. Jadi resultan vektornya adalah 80 km. Sedangkan kalau yang berbeda arah, kita kurangi. Jadi kita kuranglah 50 km dikurang dengan 30 km, sehingga resultan vektornya adalah 20 km. Oke, sekarang kita masuk ke level berikutnya tentang menentukan resultan vektor ketika diapit oleh sudut. Di sini ada 2 persamaan yang ibu harap anak-anak ibu sekalian dapat menghafal ini supaya mudah menyelesaikan resultan vektor dari 2 buah vektor yang diapit oleh sudut. Jadi ketika ada 2 buah vektor, jumlah dari 2 buah vektor yang diapit oleh sudut, maka gunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kosinus theta. Dan ketika kita hendak mencari selisih dari 2 buah vektor yang diapit oleh sudut, maka gunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kosinus theta. Ini 2 persamaan ini harus dihafal oleh anak-anak ibu sekalian. Ibu tekankan itu ya. Ini ada contoh soal dari penyelesaian resultan vektor, jumlah dari resultan vektor dan selisih 2 vektor yang diapit oleh sudut. Pahami anak-anak ibu sekalian? Baca dengan seksama. Kemudian seperti tadi ada 2 persamaan, kalau jumlah
kita tinggal buat masukkan ke rumusnya. R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B kosinus theta. Masukkanlah nilai besar berapa vektornya, besar vektornya kan ada 2, A dan B sama-sama dengan 5, jadi tinggal kita masukkan angka 5, iya, hingga dapat hasil akhir 5 akar 3. Selisihnya kita tinggal ubah lagi rumus dari persamaannya, yaitu akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kosinus theta. Masukkanlah nilai dari besar vektornya sehingga dapat nilainya adalah 5 satuan. Oke, ini ada contoh soal yang kedua. Jadi misal ada sebuah kendaraan memacu ke arah timur, berarti ke kanan 40 km dan tegak lurus ke utara atau ke atas 30 km. Jadi karena tegak lurus, jadi dua buah vektor ini diapit oleh sudut 90 derajat. Ingat ya, kalau tegak lurus berarti diapit oleh sudut 90 derajat. Sehingga karena ada 90 derajat, gunakanlah dalil Pythagoras. Jadi rumus mencari resultan vektornya kita tinggal buat akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, yaitu akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat yang nilainya adalah 50 km. Itu khusus untuk yang tegak lurus atau yang sudutnya 90 derajat. Diingat itu ya. Oke, kita lanjut dengan menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Metode uraian berarti kita uraikan dia vektor-vektornya. Perhatikan di gambar ada dua sumbu, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Misal kita mencari vektor A, artinya kita perhatikan terlebih dahulu untuk yang AX. Jadi kita uraikan vektor A di sumbu X kita sebut dengan AX. Cara mencari itu adalah gunakan rumus A kali kosinus theta. Dan AY, yaitu A pada posisi Y, rumusnya itu adalah A kali sinus theta. Dan setelah kita uraikan secara keseluruhan, kesimpulannya resultan vektornya menjadi tinggal kita jumlah kuadrat dari keduanya, yaitu A sama dengan akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. Dan untuk mencari arahnya, gunakan rumus tangen theta sama dengan AY per AX. Agar lebih paham ini, setelah ini ibu akan buat contoh soalnya supaya anak-anak ibu sekalian lebih memahaminya. Nah, ini dia contoh soal dari kita mencari dari vektor uraiannya. Perhatikan contoh, sebuah vektor panjangnya 20 cm dalam bentuk sudut 30 derajat. Perhatikan di gambar ada panjang vektor miring, vektornya itu ya 20 cm dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X ya, 30 derajat terhadap sumbu X. Paskan yang digambar, oke. Seperti dilihat pada gambar ya. Terus tentukanlah komponen-komponen vektor tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita cari AX dan AY-nya. AX tadi rumusnya adalah A kali kosinus theta. Jadi A-nya nilainya adalah 20. Terus kosinus 30, berapa tadi di sudut istimewa? Kosinus 30 nilainya adalah setengah akar 3. Jadi kita buatlah 20 dikali setengah akar 3 sehingga AX nilainya 10 akar 3. Gampang kan? Terus AY rumusnya adalah A sinus theta. Jadi A 20 sinus 30 berapa? Setengah. Jadi kita tinggal kali 20 kali setengah, jawabnya menjadi 10 cm. Itu untuk AY. Oke, itu saja, mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Di sini sudah ada 3 buah vektor gaya ya, 3 buah vektor F1, F2 dan F3. Perhatikan di gambar. F1 itu nilainya 10 Newton dan besar sudutnya mengapitnya 37 derajat. Itu juga termasuk sudut istimewa kan? Tadi dia bilang kan? F2 nya itu miring ke kiri diapit oleh sudut 53 derajat. Itu juga termasuk sudut istimewa. Dan F3 nya itu adalah 20 Newton dengan diapit sudut 37 derajat tekannya ke bawah. Jadi untuk menentukan resultan ketiga vektor ini, kita uraikan terlebih dahulu. Satu-satu kita cari Mang.
Jadi kita cari dulu F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Setelah slide ini akan ada penguraiannya. Pertama ini pahami dulu gambarnya ya. Nah, ini dia bagaimana penguraian dari vektor-vektor yang ketiganya ya. F1X, jadi F1 kali kosinus yang mengapinya 37, jadi 37 derajat. Tadi F1 nya 10 Newton dan kosinus 37 derajat itu adalah 4/5. 4/5 kita buat desimal itu 0,8 kan, jadi 10 kali 0,8 sama dengan 8 Newton untuk F1X. Begitu juga F1Y, berarti 10 dikali sin 37 itu nilainya adalah 3/5. 3/5 desimalnya itu adalah 0,6, jadi kita tinggal kali 10 kali 0,6. Begitu juga dengan F2X, jadi 30 dikali 0,6 dan sampai di akhir Ananda baca itu semua sampai kita dapat F3Y, berarti 20 dikali 0,8 yang nilainya adalah 16. Sehingga resultan dari ketiga vektornya, perhatikan, jadi kita uraikan, jadi sigma Rx yang sama-sama sumbu X, yaitu berarti F1X dikurang F2X. Kenapa dikurang? Karena tadi F2 itu arahnya ke kiri, makanya dikurang. Juga dikurang dengan F3X. Kenapa dikurang juga? Karena itu ke bawah dan dia ke kiri juga ya kan? Jadi dikurang. Jadi nilainya itu adalah minus 22. Dan sigma RY, tadi F1Y ke atas dan juga F2Y ya, ditambah itu ya, kalau F2Y sekarang ke atas, sedangkan F3Y itu dikurang, makanya nanti jadi hasilnya 6 tambah 24 dikurang 12 yang hasilnya menjadi 18 Newton. Setelah dapat Rx, sigma Rx dan sigma Ry, kemudian keduanya itu kita totalkan sehingga R sama dengan akar dari sigma Rx kuadrat tambah sigma Ry kuadrat. Jadi akar dari minus 22 kuadrat tambah 18 kuadrat yang hasil akhirnya adalah 28,4 Newton. Dan menentukan arahnya tinggal kita buat tangen theta sama dengan sigma Ry per sigma Rx. Jadi 18 per minus 22 sama dengan minus 0,82. Kita cari di kalkulator yang tangen theta sama dengan minus 0,82 itu membentuk sudut 219 derajat. Itu saja penyelesaiannya, dan cukup itu saja pembahasan kita pada besaran vektor ini. Bagaimana? Paham? Setelah ini, kalau sudah paham, Ibu akan buat tugas untuk kalian. Ibu harap tugas yang akan Ibu buat, kalian bisa mengerjakannya dengan nilai yang bagus, supaya Ibu tahu bahwa kalian memang paham pada materi kita kali ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.